Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Salsabila Ritonga dengan NIM 23016147. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu tentang wawancara. Yang pertama yaitu tentang pengertian wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung, tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini, peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, seringkali peran itu menyatu. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dengan suatu tujuan dan maksud yang serius, yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya-jawab. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. 1. Menurut prosedur. A. Wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin disebut juga structure interview, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang teliti. B. Wawancara tidak terpimpin. Proses wawancara di mana interview tidak sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interview. C. Wawancara bebas terpimpin. Wawancara jenis ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara hanya memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dalam proses wawancara berlangsung, mengikuti suatu pewawancara yang harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila terjadi ia menyimpang. 2. Menurut sasaran penjawab. Wawancara perorangan. Jenis wawancara ini terjadi apabila proses tanya-jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. B. Wawancara kelompok. Jenis wawancara ini terjadi apabila proses interview berlangsung sekaligus dua orang pewawancara atau lebih, menghadapi dua orang atau lebih yang diwawancarai. C. Research interview. Jenis wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset. Bentuk dari wawancara ini terfokus, yang ditentukan berdasarkan tujuan riset daripada kebutuhan individu. D. Diagnostic interview. Jenis wawancara ini lebih relevan di dunia medis, biasanya digunakan pada pasien atau klien. E. Yaitu clinical interview dan F. Yaitu intake interview. Selanjutnya, jenis pertanyaan dalam wawancara. 1. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini mendorong kandidat untuk memberikan jawaban yang detail. Contohnya, dapatkah Anda menjelaskan pengalaman Anda dengan keahlian atau tugas tertentu? 2. Pertanyaan perilaku. Pertanyaan ini meminta kandidat untuk berbagai contoh spesifik tentang bagaimana mereka menangani situasi di masa lalu. Misalnya, berikan saya contoh ketika Anda harus memenuhi tenggat waktu yang ketat, dan bagaimana Anda memprioritaskan tugas-tugas tertentu. 3. Pertanyaan situasional. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan perilaku. Pertanyaan situasional menyajikan skenario hipotetis dan menanyakan bagaimana kandidat akan merespon. Pertanyaan teknis. Pertanyaan ini menilai pengetahuan dan keterampilan. 5. Pertanyaan kesesuaian budaya. Pertanyaan ini membantu menentukan nilai dan gaya kerja budaya. 6. Pertanyaan motivasi. Pertanyaan ini memahami dan membuat mereka tetap terlibat, ajukan pertanyaan dengan tujuan dan aspirasi karir mereka. 7. Pertanyaan pemecahan masalah. Pertanyaan ini menganalisis masalah dan memberikan solusi. 8. Pertanyaan tentang pengetahuan perusahaan. Pertanyaan ini adalah meneliti perusahaan Anda dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan misi, nilai, dan industri. 9. Pertanyaan tentang kerjasama tim dan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang kepemimpinan dan manajemen. Lembaran bimbingan wawancara. Suatu proses pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah wawancara yang dihadapi mahasiswa. Praktik wawancara. Penanya harus menanyakan pribadi narasumber. Penanya hendak memperhatikan jalan pikiran dan hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Penanya sebaiknya memberikan kuesioner dan narasumber hendaknya membaca hasil catatan wawancara. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.